البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Nutamimah al-Ajrumiyah. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu bab al-maf'ul min ajlih. Al-maf'ul min ajlih terkadang dinamakan juga al-maf'ul lah, terkadang dinamakan juga dengan maf'ul li ajlih. Paham ya? Jadi al-maf'ul li ajlih sama dengan al-maf'ulul lah, sama juga dengan al-maf'ul min ajlih. Itu semuanya sama, cuman beda ungkapan. Jadi pahami baik-baik, jangan sampai gagal paham. Al-maf'ul li ajlih, al-maf'ul lah, al-maf'ul li ajlih, itu semuanya sama. Itu semuanya sama. Cuman beda apa? Beda ungkapan saja. Cuman beda ungkapan saja. Kita lihat di sini. Wa yusamma al-maf'ul li ajli wal maf'ul lah. Dinamakan juga dengan maf'ul ajli dan maf'ul lah. Wa huwa al-ismu al-mansub alladhi yudkar bayanan li sababi wuqu'il fi'il. Masyaallah. Maf'ul li ajli itu adalah isim mansub yang disebutkan dalam rangka untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan tersebut. Ingat-ingat, dalam rangka untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan tersebut, apa sebabnya. Lima qatal ta'uladak, kenapa kamu membunuh anak-anakmu? Khasyata imlaqin, karena takut ikut makan bersama kamu. Nah, seringnya diartikan karena atau diartikan apa? Dalam rangka. Pahami baik-baik ini, Bang. Artinya maf'ul ajlih itu diartikan karena atau dalam rangka seringnya. Paham ya? Beda dengan hal. Kalau hal itu dalam keadaan mengartikannya. Harus dikondisikan baik-baik, itu penting. Jadi maf'ul ajlih seringnya diartikan apa? Dalam rangka. Tapi kalau hal dalam keadaan, dan seringnya dia jatuh sebagai jawaban pertanyaan 5. 5 sholaita ya akhi. Kenapa kamu salat? Sholaitu ibtigha'a wajhillah. Aku salat dalam rangka mengharapkan wajah Allah. Mansub dia, masdar dia. Dan seringnya maf'ul ajli ini bersumber dari af'alul qulub. Fi'il-fi'il yang berkaitan dengan hati. Cinta, senang, mengharapkan, rasa takut. Kaitannya dengan amalan hati, bukan itu? Aywa. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena dalam rangka takut terhadap kefakiran atau kemiskinan. Itu berarti khasyata sebagai apa? Maf'ul li ajli. Dalam surah Al-Baqarah itu. Dalam Al-Baqarah di awal itu apa itu? Meletakkan apa? Mereka meletakkan tangan-tangan mereka di telinga mereka. Apa itu ayatnya itu? Asabi'an fi adhanihim minas sawa'iq hadarul maut. Hadara. Syahidnya itu. Jadi mereka meletakkan di telinga-telinga mereka, tangan-tangan mereka. Kenapa? Karena dalam rangka takut terhadap kematian. Paham belum? Jadi seringnya diadakan apa? Dalam rangka. Kalau hal dalam keadaan. Kalau maf'ul ajlih jawaban untuk pertanyaan 5. Kalau hal jawaban untuk pertanyaan kaifa. Ya enggak? Itu penting seperti itu untuk memahamkan. Jangan sampai antum keliru atau tertukar. Yaitu isim mansub yang disebutkan dalam rangka untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan tersebut. Nahwu qama Zaidun ijlalan li Amrin. Zaid berdiri dalam rangka memuliakan Amr. Kenapa Zaid berdiri? 5 qama Zaidun. 5 bukan pertanyaannya? 5 ini. Kenapa Zaid berdiri? Karena dalam rangka memuliakan Amr. Dalam rangka kan? Bedakan kalau dalam keadaan hal nanti. Kalau hal itu kan seringnya harus isim fa'il seringnya. Tapi kalau maf'ul ajli ini intinya masdar. Paham salah ya? Nah, masdarnya pun diambil dari fi'il apa tadi? Af'al qulub. Paham ya? Zurtu ummi hubban laha. Aku mengziarahi ibuku karena dalam rangka cinta kepadanya. Tapi ingat, 3 syarat ini penting. Perhatikan baik-baik 3 syarat ini. Sebelum kita baca sini antum pahami baik-baik. Syarat pertama ayyakuna masdaran, harus masdar. Mansub jelas, masdar.
Kalau untuk mansub enggak wajib. Nanti para ulama menyebutkan mansub itu enggak wajib karena nanti boleh dikasih huruf jar itu lam. Maf'ul li ajli. Paham ya? Contohnya gini, sholaitu ibtigha'a wajhillah. Boleh antum kasih lam. Sholaitu libtigha'i wajhillah. Paham belum? Jadi walaupun terpenuhi syarat-syaratnya enggak wajib nasab. Itu kalau apa? Maf'ul li ajli. Dulu pernah Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaih, sebagaimana dikisahkan salah satu mustafidun waktu di sana waktu belajar di Damaj, barakallahu fikum, Syekh Mubil tanya. Semua santri tanya. Nah, siapa yang bisa jawab? Mulai dari ahlu nahwinya semua ditanya, hampir semuanya enggak bisa jawab. Pertanyaannya apa? Kapan maf'ul ajlih wajib apa? Wajib mansub. Kapan maf'ul ajlih wajib mansub? Mereka yang menjawab kalau terpenuhi syaratnya, kalau gini. Kata Syekh Mubil, tidak. Hatta walaupun terpenuhi syaratnya enggak wajib mansub. Paham belum? Boleh dijar dengan huruf apa? Jar, yaitu lam. Ingat-ingat huruf jar ini lam tapi enggak boleh sembarangan. Ala enggak boleh, min enggak boleh. Paham ya? Lam. Min boleh, apaan? Min boleh. Tapi seringnya lam. Paham ya? Kalau min nanti tambahin min ajli gitu. Tapi sering lam cukup, enggak perlu pakai yang lainnya. Lam udah cukup. Paham ya? Contohnya gini. Na'am barakallahu fikum. Qama Zaidun ijlalan amrin. Takdirnya qama Zaidun li ijlali amrin. Li ijlali amrin. Paham belum? Ayo. Contoh yang kedua, wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik, dan aku pergi menuju kepadamu dalam rangka karena mengharapkan kebaikanmu. Paham belum? Dalam rangka mengharapkan apa? Kebaikanmu. Kalau dikasih lam boleh enggak? Boleh. Contohnya wa qasadtuka libtigha'i ma'rufik. Paham? Jadi walaupun maf'ul mutlaq, walaupun maf'ul ajlih ini terpenuhi syaratnya, tetap tidak wajib mansub. Paham belum? Tetap tidak wajib apa? Mansub. Mahum soal ini? Ayo, jangan sampai gagal paham ya. Syaratnya apa syaratnya tadi? Pertama masdar, kedua an yakuna zamanul maf'ul wa zamanul amilih wahidan. Waktu maf'ulnya itu maf'ul ajlih, waktu maf'ul ajlihnya waktu, amilnya itu satu. Paham belum? Waktu maf'ul ajlih dan waktu amil satu. Antum lihat contohnya, qama Zaidun ijlalan amrin. Zaid ketika berdiri sama ketika memuliakan waktunya satu enggak? Ayo. Z ketika berdiri itu karena memuliakan itu loh. Satu kan waktunya, berdirinya Z dengan memuliakannya satu waktu enggak? Satu waktu enggak San? Atau memuliakannya besok? Atau satu? Satu, apa terpenuhi syaratnya? Contohnya gini. Zurtu ummi hubban laha. Zurtu ummi hubban laha. Contohnya paling mudah soal paham ya. Zurtu ummi hubban laha. Aku mengunjungi ibuku dalam rangka cinta kepadanya. Sekarang waktu berkunjungnya dengan waktu cintanya beda waktu atau satu waktu? Satu waktu. Ketika dia mengunjungi karena cinta gitu loh. Bukan mengunjungi sekarang cintanya besok. Kalau udah kayak gitu lain lagi bahasanya nanti. Jadi waktu dia mencintai dan waktu dia berkunjung satu waktunya. Saat dia berkunjung karena cinta. Paham? Yang ketiga ayakuna fa'iluhuma wahidan. Yang ketiga syaratnya apa? Pelaku apa? Pelaku yang berkunjung dan pelaku yang apa? Yang mencintai satu orang. Zurtu ummi hubbanha. Aku mengziarahi ibuku karena cinta kepadanya. Yang cinta dengan yang menziarahi beda orang atau satu orang? Beda orang atau satu orang? Yang mengunjungi dan yang mencintai beda orang atau satu orang? Satu orang terpenuhi syaratnya. Paham belum? Nanti kalau seandainya beda orang lain lagi. Paham ya? Zurtuka ya akhi limahabbatika iyaya. Enggak boleh mahabbataka, enggak boleh limahabbatika iyaya. Aku mengunjungi wahai saudaraku karena cintamu kepadaku. Dan sekarang yang mengunjungi dengan yang cinta beda orang atau sama orang? Contohnya ini ya. Ini beda lagi kalau ini, jangan gagal paham. Zur tuka limahabbatika iya ya.
Aku mengunjungimu karena cintamu kepadaku. Sekarang orang yang mengunjungi dengan cinta, beda orang atau sama orang? Beda. Yang mengunjungi aku, yang cinta kamu. Paham belum? Kalau ini, zurtu ummi hubban laha. Aku mengziarahi ibuku karena cinta kepadanya. Yang mengziarahi dengan yang cinta beda orang atau satu orang? Terpenuhi syaratnya. Hubban laha. Makanya dijar dengan huruf jar ini. Paham belum? Karena yang mencintai dengan yang mengunjungi beda orang atau sama orang? Beda. Aku mengziarahimu karena cintamu kepadaku. Yang cinta dengan yang ziarah beda orang sama orang? Beda. Yang cinta siapa? Kamu. Ziarah aku. Paham salah? Ayo, jadi 3 syarat harus terkondisikan. Kita lihat sini. Wa yustaratu kaunuhu masdaran. 1. Disyaratkan harus masdar. Yang kedua, wattihadu zamanihi wa zaman amilih. Harus satu. Satu apa? Satu waktunya dan satu waktu maf'ulnya. Dalam rangka apa dia ngerjakan itu, dan satu pula apa? Waktu perbuatannya. Paham belum? Perbuatannya dan maf'ulnya satu. Perbuatannya apa? Mengunjungi. Maf'ulnya apa? Dalam rangka karena cinta. Satu waktu. Jangan barakallahu fikum dia mengunjungi sekarang, cintanya besok. Enggak bisa. Karena waktunya berbeda kan? Nanti akan sebutkan bawah kalau tidak salah ya. Kita lihat dulu. Syarat yang ketiga wattihadu fa'ilima, dan harus satu pelaku keduanya. Pelaku maf'ul li ajlih dan pelaku perbuatan harus satu orang, enggak boleh beda orang. Kalau ini sudah beda orang ini kan? Zurtuka limahabbatika iyaya. Aku mengunjungimu karena cintamu kepadaku. Pelakunya yang berkunjung dan pelaku cinta beda orang atau sama? Beda. Enggak terpenuhi syaratnya. Paham belum ini? Contohnya ini. Penting, contohnya penting ya untuk memahamkan ya. Wa qauli kama taqaddama fil mithalain, sebagaimana telah kita lewati pada 2 contoh atas ini. Qama Zaidun ijlalan li Amrin. Zaid berdiri dalam rangka apa? Memuliakan Amr. Siapa yang berdiri? Zaid. Siapa yang memuliakan? Amr, satu orang. Waktu dia berdiri dan waktu dia memuliakan satu enggak waktunya? Satu, terpenuhi syaratnya. Ijlalan masdar bukan? Masdar. Mafhum? Ayo, berikutnya ayatnya. Wa qaquli ta'ala wa la taqtulu auladakum khasyata imlakin. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian dalam rangka karena takut fakir atau miskin. Paham ya? Imlakin sebagian mufassirun menafsirkan imlak itu kefakiran, takut fakir. Ada juga yang menafsirkan karena khawatir takut makan bersamanya. Paham maksudnya? Intinya kembali ke fakir. Paham ya? Syahidnya khasyata. Khasyah amalan hati bukan? Ayo, af'al qulub. Al-ghalib adalah maf'ul ajlih ma'khudun min af'al qulub. Kebanyakan yang maf'ul ajlih diambil dari apa? Fi'il yang berkaitan masalah hati, yang ada kaitan hati, cinta, benci, takut, mengharapkan, hati semua itu. Faham insyaallah? Naam. Kita lihat ayatnya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian dalam rangka takut kemiskinan atau kefakiran. Khasyata. Nah, sekarang larangan pembunuhan dan larangan untuk takut tadi itu beda orang sama orang. Yang dilarang satu orang. Kalian jangan bunuh dan kalian juga jangan takut. Paham belum? Ayo. Dan waktunya sama enggak? Waktunya sama. Ketika kalian bunuh, di waktu itu juga karena takut fakir. Sama. Terpenuhi syaratnya. Wa qauli ta'ala yunfiquna amwalahum tigha'a mardatillah. Mereka menginfakkan harta-harta mereka dalam rangka mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Syahidnya mana? Ibtigha'a. Mafhum? Boleh. Boleh. Tapi kalau ayat ya sesuai dengan ayatnya ya. Tapi kalau tulisan biasa, kalamnya manusia, antum kasih huruf jar, boleh. Tapi majrur. Nah, sekarang kita bahas adalah apa? Isim-isim yang mansub. Kaidahnya apa? Walaupun maf'ul li ajli terpenuhi 3 syarat ini, boleh dijar dengan huruf jar. Huruf jar yang dipakai mengejar itu adalah lamut ta'lil. Paham ya? Lam yang menunjukkan dalam rangka tadi itu. Mahfum insyaallah ya? Ayo na'am. Antum lihat itu, mereka menginfakkan harta-harta mereka ibtigha'a. Ibtigha'a apa artinya? Dalam rangka mengharapkan mardatillah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bukan ayat, dikasih lam boleh. Berarti bagaimana kalau kasih lam? Yunfikuna amwalahum libtigha'i. Mafhum insyaallah? Jadi yang perlu antum tanamkan di benak antum apa?
Maf'ul li ajlih walaupun terpenuhi syarat-syaratnya, wajib nasab enggak? Enggak wajib. Boleh dijar dengan huruf jar, tapi huruf jarnya lam. Jangan sembarangan. Paham ya? Naam. Ini termasuk trik dalam bedakan. Antum biar enggak bingung dengan hal. Kalau antum artikan dalam keadaan, itu kan nanti sama dengan hal. Kalau hal dalam keadaan. Kaifa ja'a Zaidun? Bagaimana datangnya Zaid? Ja'a Zaidun raqiban. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Paham? Cara membedakan yang kedua bagaimana? Kalau hal seringnya isim fa'il bentuknya raqiban, masyian, baqiyan. Tapi kalau maf'ul li ajlih masdarun. Paham? Ayo na'am. Kita lihat yang menyeleweng daripada syarat wala yajuzu ta'ahabtus safara li'adami ittihadiz zaman. Dan enggak boleh engkau mengucapkan ta'ahabtus safara. Aku telah bersiap-siap untuk safar. Ewa. Kenapa kok ini enggak boleh? Karena waktunya tidak bersamaan. Persiapannya sekarang, safarnya besok. Ketika orang itu mau safar, itu siap-siap dulu atau barengan gitu? Berbarengan safar sambil persiapan. Enggak mungkin. Persiapan dulu baru safar. Sehingga waktu persiapan dan waktu safar satu atau tidak? Tidak. Enggak terpenuhi syaratnya. Mafhum soal ini Abdullah? Mafhum? Paham soalnya? Contoh ini ya. Ayo. Yang kedua, wala ji'tuka mahabbataka iyaya. Tidak boleh juga engkau mengatakan aku datang kepadamu karena cintamu kepadaku. Ini enggak boleh. Yang boleh seperti ini, kasih lam. Ya kan? Yang boleh ji'tuka limahabbatika iyaya. Kenapa enggak boleh? Karena yang datang dengan yang cinta beda orang. Yang datang aku, yang cinta kamu. Beda orang sama? Beda orang sama? Beda. Enggak terpenuhi syaratnya. Yang terpenuhi syaratnya apa nih? Zurtu ummi hubban laha. Aku mengunjungi ibuku karena cinta kepadanya. Yang berkunjung dan yang cinta beda orang atau sama orang? Satu orang. Waktunya sama atau tidak? Sama juga. Waktu dia berkunjung karena cinta. Nah, masyaallah. Tapi kalau ini ta'ahabtus safara. Ta'ahabtus safara. Aku bersiap-siap untuk safar. Yang melakukan persiapan satu orang. Nah, yang melakukan safar satu orang. Tapi bedanya apa di sini? Waktunya. Waktu dia persiapan dengan safar itu satu waktu atau beda waktu? Beda waktu. Orang persiapan dulu baru safar. Enggak ada orang safar sambil persiapan. Paham ya? Ayo na'am. Berikutnya, tadi itu contoh ji'tuka mahabbataka iyaya enggak boleh li adam ittihadil fa'il. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak. Nah, barakallahu fikum. Dikarenakan tidak bersatunya apa? Tidak sama pelakunya. Bal yajibu jarruhu bil lam, bahkan wajib untuk mengejar dengan lam. Lam apa namanya? Lam ta'lil. Taqul tahabtu lis-safari. Aku bersiap-siap untuk safar. Wa ji'tu kalimahabbatika iyaya, dan aku mendatangimu dalam rangka dikarenakan apa? Cintamu kepadaku. Tiga syarat ini penting ya. Tiga syarat ini harus terpenuhi atau enggak? Harus terpenuhi. Tapi apakah kalau terpenuhi itu wajib nasab? Kita katakan tidak wajib. Bahkan boleh dijarkan dengan lamu ta'lil. Mahum insyaallah? Ewa. Di sini Anda sebutkan faedahnya, kebanyakan maf'ul ajlih itu jawaban untuk 5. 5 salaita, 5 anfaqtum, 5 qataltum auladakum. Kenapa kamu bunuh anak-anak kalian? Kenapa kamu menginfakkan harta kalian? Ibtigha'a mardatillah. Karena dalam rangka mengharapkan ridha Allah. Paham belum insyaallah ya? Dinamakan maf'ul li ajlih, maf'ul min ajlih, maf'ul lah. Mafhum? Seringnya berkaitan masalah af'al qulub, fi'il-fi'il yang berkaitan masalah apa? Hati. Wallahu a'lam bissawab, itu yang Anda sampaikan. Berarti maf'ul ajli sudah selesai. Adapun yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.